Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Soni Binti Rahmawati, Elda Aprilia, Wayuni Bonita, Nurhalida Pratama. Kami akan menjelaskan tentang keamanan e-commerce. Keamanan e-commerce. Keamanan e-commerce adalah sistem yang berfungsi untuk menjaga keamanan dan kenyamanan dalam proses transaksi pada e-commerce. Cybercrime, pencurian kartu kredit, hacking, dan cracking beberapa situs. Penyadapan transmisi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam program komputer. Dalam cybercrime dimungkinkan adanya 1. Delik formil atau masuk ke komputer orang lain tanpa izin. 2. Delik material, menimbulkan kerugian bagi orang lain. Kasus-kasus cybercrime: 1. Penipuan lelang online. 2. Penipuan saham online. 3. Penipuan pemasaran berjenjang online. 4. Penipuan kartu kredit. Cyberlaw. KUHP Pasal 362 unsur mencuri meliputi mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dan maksud untuk dimiliki, dan dilakukan secara melawan hukum. Bila satu dari unsur itu tidak ada, seseorang tentu tidak bisa dikatakan pencuri. Tujuan dasar keamanan: confidentiality, integrity, availability, legitimate user. Jaminan bahwa informasi yang dikirimkan melalui internet tidak dapat dibuka atau diketahui oleh orang yang tidak berhak. Integrity, jaminan konsistensi data informasi sesuai dengan data asli sehingga terhindar dari penduplikatan dan perusakan data. Pembahasan keamanan. Tujuan dasar keamanan. Konsep dasar yang berkaitan dengan keamanan e-commerce. 1. Jenis-jenis keamanan. 2. Perlindungan. Availability, jaminan bahwa hanya pengguna sah, orang yang berhak saja yang bisa mengakses informasi miliknya sendiri. Legitimate user, jaminan kepastian bahwa sumber informasi tidak diakses oleh orang yang tidak berhak atau bertanggung jawab. Konsep dasar yang berkaitan dengan keamanan e-commerce. Security policy, satu set aturan yang diterapkan pada semua kegiatan pengamanan pada sistem komunikasi dan komputer yang dimiliki oleh organisasi yang bersangkutan. Authorization, bagian dari security policy berupa pemberian kekuatan secara hukum kepada pengguna atau user untuk melakukan segala aktivitasnya. Bagian yang mendasari security policy. Accountability, bagian yang mendasar security policy, di mana bila individu yang berhak ingin mengakses akunti harus dijamin oleh security policy tersebut bahwa ia benar-benar bisa melakukan segala aktivitasnya. A threat, kemungkinan munculnya seseorang, sesuatu, atau kejadian yang bisa membahayakan aset-aset yang berharga, khususnya yang berhubungan dengan tujuan keamanan. Realisasi dari ancaman. An attack, realisasi dari ancaman ada dua macam attack. Yang pertama, passive attack. Yang kedua, active attack. Monitoring terhadap segala kegiatan atau jalannya pengiriman informasi rahasia orang yang tidak berhak, perusakan informasi dengan sengaja dan langsung mengena pada sasaran. Safeguards, kontrol secara fisik, mekanisme dari kebijaksanaan dan prosedur yang melindungi informasi berharga dan ancaman yang mungkin datang setiap saat. Vulnerability, bagian dari sistem yang mudah rusak atau diserang karena ada celah-celah keamanan yang bisa ditembus. Ada juga risk, perkiraan nilai kerugian yang ditimbulkan oleh kemungkinan adanya attack yang sukses. Semakin tinggi vulnerable-nya, maka semakin tinggi pula peningkatan risknya. Dan ada keamanan komunikasi.
Yang pertama keamanan komputer, yang kedua keamanan secara fisik, yang ketiga keamanan personal, yang keempat keamanan administrasi, yang terakhir keamanan media yang digunakan. Selanjutnya ada jenis keamanan komunikasi. Yang pertama keamanan komputer, perlindungan terhadap sistem informasi komputer. Yang kedua keamanan secara fisik. Selanjutnya ada perlindungan authentication service, memberikan konfirmasi pengesahan terhadap identitas pengguna. Yang kedua identity authentication, pintu gerbang masuk pertama atau password. Yang terakhir data origin authentication, informasi sah atau tidaknya sebuah identitas pintu gerbang masuk pertama. Yang keempat, access control service, melindungi semua fasilitas dan sumber-sumber yang ada dari akses yang tidak berhak, memberikan konfirmasi pengesahan terhadap identitas pengguna. Yang kelima, confidentiality service, memproteksi informasi yang kira-kira menjadi incaran akan disingkap oleh orang lain. Yang keenam, data interference service, melindungi terhadap ancaman dari usaha orang yang akan mengubah data. Non-reproducing service, perlindungan terhadap user dan ancaman user yang berhak lainnya. Cookies, unit informasi yang disimpan di komputer klien dalam bentuk teks file, diciptakan dan digunakan oleh service untuk mengingat informasi tentang user seperti pilihan optis atau user ID. Informasi dalam cookies dikirim oleh browser untuk dibaca service sebagai bagian dari HTTP request service. Memiliki akses untuk membuat, menginisialisasi dan mengubah parameter cookie masa habis berlaku yang dideskripsi alamat server yang dituju. Firewall. 2. Komponen pokok firewall: paket filter, semua paket yang masuk dan keluar pada port internet Network Address atau NAT, pelindung detail. IP address privat yang digunakan dalam LAN untuk digunakan ke jaringan internet, namun juga dapat menyebabkan seorang pembobol sistem menjadi susah dilacak karena IP-nya tersembunyi. Yang ketiga, memblok third party cookies, memblok skrip internet yang tidak aman, menutup celah-celah keamanan port yang rawan disusupi cracker, menolak ping dan port scanning dengan menyembunyikan. Kelebihan firewall sebagai fokus keputusan security: pos pemeriksaan paket data yang keluar masuk, mendukung security policy. Misalnya perusahaan menetapkan penggunaan NAT sebagai hanya user atau grup tertentu yang boleh keluar, hanya protokol tertentu yang aktif. Yang kelima, kelemahan firewall. Firewall tidak dibuat untuk penyerang orang dalam yang misalnya berusaha menyalin data ke dalam disk atau memodifikasi program firewall. Tidak dapat melindungi dan melawan lalu lintas data yang tidak melewatinya atau sistem backdoor. Firewall tidak dapat melindungi dan melawan virus. Scanning hanya ditunjukkan ke alamat sumber, alamat tujuan, dan nomor port, bukan data yang dirinci.